Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Diikuti juga ada beberapa berita penting yang menurut saya perlu kalian simak. Nah, reminder dulu teman-teman, bahwa ini adalah mungkin hari terakhir di tahun 2023 di mana saya akan gunakan setup video seperti ini atau di studio rekamnya karena saya berencana malam hari ini akan berangkat ke Kuala Lumpur, teman-teman. So, kalau kalian jangan sampai kaget kalau misalnya selama beberapa hari ke depan video saya tidak rutin. Saya akan usahakan kalau bisa setiap hari saya record, tetapi kalau misalnya tidak bisa mungkin beberapa hari sekali gitu. Karena saya lagi liburan sampai awal tahun nanti. Ya, paling tanggal 2 atau tanggal 3 Januari saya udah balik lagi. So, kurang lebih semingguan lah gitu ya. Saya mungkin setupnya nggak seperti ini dan kemungkinan nggak setiap hari. Kalau bisa setiap hari sih gitu ya. Tapi ini reminder aja untuk kalian. Jadi jangan sampai kalau misalnya hilang, kok kemana nih, kok nggak buat konten dan lain sebagainya. Jadi udah saya sampaikan dari sekarang. Oke, so kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,67 triliun dolar atau naik sekitar 0,23%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 19%. Dan Solana hari ini lagi-lagi menjadi top performer teman-teman dengan kenaikan 19,90% ke 113,38 dolar. Solana sepertinya belum mau berhenti ya teman-teman. Kita melihat dalam beberapa bulan terakhir Solana itu sering banget menjadi top performer dan saya rasa sekarang kita udah melihat Solana mungkin sudah hampir 10x, teman-teman. Enggak sih, enggak 10x. Mungkin sudah 500 atau 600% kenaikannya. Coba kalian bisa hitung sendiri gitu ya. Dan sebagai salah satu top performer mungkin di cycle ini juga bisa jadi, teman-teman. Gitu ya. Karena kita sekarang toh masih berada di fase awal sebuah bull market gitu kan. Kalau misalnya fase awal saja pergerakannya sudah seperti ini, bisa kalian bayangkan kalau kita masuk ke fase euforia gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya sekarang, apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli gitu kan? Karena biasanya orang-orang itu aneh teman-teman. Ketika harganya sudah naik tinggi, ketika sudah pergerakannya parabolik, baru mulai nanya, kok kira-kira beli sekarang telat nggak? Nah itu yang saya agak kesel kadang gitu ya. Kenapa waktu Solana di harga masih beberapa puluh dolar, kalian tidak berpikiran untuk membeli? Barulah sekarang sudah di atas 100 dolar, kalian baru bertanya, karena kira-kira telat nggak kok belinya sekarang? Gitu kan, saya kadang-kadang nggak mau jawab. Kenapa? Karena kalau dibilang nggak boleh atau telat membeli, ya nggak juga gitu ya. Tapi kalau langsung beli sekarang juga, kalian berpotensi membeli di local top gitu loh. Jadi ya itu terserah kalian sebenarnya. Tetapi kalau saya pribadi tentunya tidak menyarankan membeli ketika harganya sudah naik beberapa ratus persen ke atas. Terlebih lagi yang market cap-nya sudah besar seperti itu. Gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebuah senario yang menurut saya cukup optimistik dari Willy Woo. Katanya, dia ditanyain seseorang gitu ya, a private banker asked me for some Bitcoin price scenarios. Here is some back of envelope calculations using 2023 numbers. Nah, jika teman-teman, ini hipotesanya ya, jika beberapa hal ini terjadi. Pertama, jika Bitcoin mampu menyamai market cap dari gold, maka perhitungan dari Willy Woo, Bitcoin itu kemungkinan bakalan berada di angka 710.000 dolar per satu Bitcoinnya. Nah, senario lebih optimisnya lagi teman-teman, jika ada 5% dari total kekayaan di seluruh dunia itu diparkir ke Bitcoin, maka akan ada pergerakan harga ke sampai 1,1 juta Bitcoin per BTC-nya. 1,1 juta dolar per satu Bitcoin-nya. Dan harga yang paling optimistis menurut Willy Woo adalah jika setengah dari kekayaan dunia itu dimasukkan ke dalam bentuk Bitcoin, kemungkinan kita bisa melihat Bitcoin di angka 11,5 juta dolar per satu Bitcoin-nya. Tentunya angka yang terakhir di sini terdengar sedikit extraordinary ya teman-teman, dan kemungkinan tidak terpikirkan oleh kita sekarang bahwa Bitcoin bisa menyentuh sampai harga itu. Apakah mungkin gitu ya? Ya, kalau kita bicara soal matematikanya, ya mungkin aja teman-teman. Tapi kalau ditanya ke saya secara pribadi, apakah
dalam waktu dekat kita akan melihat hal tersebut? Menurut saya sangat tidak mungkin, teman-teman. Oke? Apalagi sampai 11,5 juta dolar per satu Bitcoin-nya. Kalau misalnya kita bicara kurang lebih 700-an ribu dolar atau 500-an ribu dolar per satu Bitcoin-nya, itu mungkin bisa kita dapatkan dalam kurun waktu 1 sampai 2 dekade ke depan. Ya, kalau skenario optimistisnya itu adalah 1 dekade ke depan, kita mungkin udah bisa melihat Bitcoin kurang lebih sudah berada di area range tersebut, 500.000 sampai 1 juta dolar, 1 juta dolar gitu ya. Tapi kalau sampai 11,5 juta dolar itu saya nggak tahu nih kapan bisa tercapai gitu. Itu pun kalau tercapai gitu ya. Jadi, apa yang menjadikan Willy Woo memberikan perhitungan seperti itu? Katanya berdasarkan data yang ada gitu ya. Jadi menurut dia, bahwa harga Bitcoin di sekarang itu masih sangat rendah, teman-teman. Gitu kan? Tetapi kalau misalnya kita lihat user growth-nya, atau pertumbuhan penggunanya, itu cepat banget kenaikannya, teman-teman. Oke? Karena diperhatikan dari tahun 2009 gitu ya, 2009 user growth dari 1 orang sampai 10 itu cuma perlu waktu 8 hari. Gitu kan? 10 sampai 100 itu juga perlu 8 hari. 100 sampai 1000 pengguna itu butuh waktu 5,5 bulan. 1000 sampai 10.000 pengguna itu butuh waktu 1 tahun. 10.000 sampai 100.000 perlu waktu juga setahun. Nah, tetapi mulai dari 100.000 sampai ke 1 juta itu perlu waktu 2,5 tahun. 1 juta dari 1 juta dari ke 10 juta itu perlu waktu 3,5 tahun. 10 juta sampai 100 juta itu perlu 3 tahun, dan 100 juta sampai 1 miliar pengguna kira-kira butuh waktu berapa lama, teman-teman? Atau bahkannya si Willy Woo kemungkinan 4,5 tahun. Yang artinya harusnya akan ada di tahun 2025. Nah, jika semua hal ini terjadi, tentunya ini mendukung tesis mungkin Bitcoin bisa break di atas area at least 100.000 dolar. Itu mungkin sudah sebuah target yang cukup konservatif, teman-teman. Tapi bagaimana? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di bawah. Apakah kalian merasa angka-angka yang disediakan Willy Woo di sini itu terlalu optimistis? Ataukah kalian yakin suatu saat Bitcoin bakal menyentuh ke beberapa angka ini? Dan kalau misalnya kalian punya prediksi kira-kira tahun berapa, mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Tetapi setelah saya screening sekilas tadi, sepertinya untuk minggu depan, kita nggak bisa expect volatility itu dihasilkan dari event dan data ekonomi, karena sampai akhir tahun nanti sepertinya tidak ada event yang high impact, teman-teman. Adapun yang medium impact yang menurut saya bisa menciptakan ya sedikit volatility itu hanya ada di tanggal 28 Desember atau hari Kamis nanti, di mana kita akan mendapatkan data continuing jobless claim dan juga initial jobless claim, yang tentunya kita tahu menjadi salah satu indikator yang juga dipantau oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. So, ini adalah satu-satunya data dan event yang menurut saya bisa menghasilkan volatilitas, teman-teman, di tanggal 28 Desember pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sisanya menurut saya tidak akan menghasilkan volatility. So, kita juga sudah berada di akhir tahun. Kemungkinan banyak sekali orang-orang yang liburan. So, kita juga nggak bisa expect banyak sekali volatility terjadi selama beberapa atau 1-2 minggu ke depan gitu ya. Mungkin baru mulai aktif lagi di awal bulan Januari nanti. So, itu adalah yang kedua. Kemudian ini saya merasa perlu ya untuk menginfokan ke teman-teman semua bahwa belakangan lagi hangat gitu ya perbincangan seputaran sebuah exchange, centralized exchange bernama MEXC. Yang saya pribadi juga sebenarnya merupakan pengguna ya, teman-teman. Kalau kalian yang merupakan penonton altcoin Indonesia harusnya tahu, karena banyak sekali koin-koin atau project-project yang tergolong masih baru, yang mempunyai potensi, itu listingnya bisa di MEXC dulu. Tetapi teman-teman, walaupun saya merupakan pengguna juga, saya wajib mengingatkan teman-teman bahwa ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa akun-akun MEXC itu, akun yang mereka punya, ada yang keblok, ada yang tiba-tiba asetnya hilang, ada yang tidak bisa withdraw. Nah, walaupun tidak semua ya teman-teman, ketika saya cek itu masih ada juga yang membela dan mengatakan withdraw masih aman-aman saja,
tidak ada masalah selama saya menggunakan MEXC. Tetapi ada juga yang merasa bahwa MEXC itu adalah scam dan lain seterusnya. Nah, saya tidak mau klaim yang mana yang benar. Saya tidak mau ngeklaim ini adalah scam. Saya juga tidak berani ngeklaim bahwa ini pasti aman, gitu ya. Saya berada di pertengahan, gitu ya. Sehingga saya merasa perlu juga untuk ingatkan ke teman-teman bahwa ada sesuatu yang terjadi di MEXC. Sehingga kalian perlu mengambil keputusan sendiri. Oke, kalian harus berpikir sendiri kira-kira kalian worth it nggak taruh aset kalian di MEXC misalnya kalau ada gitu ya. Kalau misalnya pun ada, apakah kalian merasa perlu mengurangi sebagian atau apa, terserah kalian gitu ya. Tapi intinya saya sudah sampaikan bahwa ada laporan-laporan seperti ini teman-teman. Dan sebagian itu melaporkan bahwa ketika kita trading di MEXC, terutama di future ya, kalau misalnya kalian profitnya banyak dan besar, itu biasanya dikategorikan sebagai abnormal trading activities. Jadi profit yang kalian hasilkan itu dianggap tidak valid, gitu ya. Dan juga ada beberapa yang melaporkan akun mereka tiba-tiba keblok lah, nggak bisa withdraw, dan seterusnya. Sehingga teman-teman, kalau kalian masih mempunyai aset di exchange ini, please aware akan hal ini. Kalau kalian melihat ada sesuatu yang mencurigakan, tidak ada salahnya mengeluarkan semua aset kalian dari MEXC. Oke? Ataupun kalau kalian tidak mau keluarin semuanya dan masih merasa perlu untuk trading karena kalian hobinya mungkin beli-beli project yang masih baru, ya at least kurangin sebagian gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya kalian nggak mau kalau misalnya rupanya kalian punya aset yang sangat besar, ditaruh ke MEXC dan tiba-tiba MEXC bangkrut gitu misalnya. Atau kasusnya jatuhnya seperti FTX. Kan nggak mau gitu kan. Jadi please kalau misalnya kalian masih punya, consider untuk melakukan beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan. Walaupun saya merupakan pengguna, tapi saya merasa mempunyai kewajiban untuk mengingatkan ke teman-teman akan hal ini, bahwa ada isu. Walaupun saya tidak ngecek secara detail kebenarannya, tapi ini udah masuk ke media-media yang cukup dikenal, Cointelegraph, ada juga beberapa akun-akun Twitter yang verified, yang menurut saya juga cukup reliable, itu juga menyampaikan hal yang sama, atau yaitu adalah hati-hati gitu ya terhadap exchange MEXC. So, itu aja sih teman-teman beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart ya teman-teman. Karena bahas 1-hour chart udah bosen ya. Kenapa bosen? Ya beberapa hari terakhir kita ya di sini-sini aja teman-teman. Tidak ada perubahan berarti. Kita nggak melihat ada pergerakan signifikan dari Bitcoin, terlebih lagi hari ini kita merupakan hari Minggu. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari data-data yang ada kemarin, teman-teman, bahwa memang banyak sekali titik likuidasi yang berada di atas area 44.000, maka sampai hari ini pun, saya masih merasa bahwa market maker mungkin akan mencoba gitu ya, untuk dapat mendorong harga at least di atas 44.000, idealnya tentunya di atas 44.200. Ini adalah kemungkinan area range yang bakalan dituju, teman-teman. Atau baiknya lagi sedikit break ke atas dan kemudian dibanting ke bawah. Ini adalah jika market maker hanya pengen meliquid orang-orang yang melakukan short. Tetapi kalau misalnya ini adalah memang valid sebuah breakout, maka yang perlu kita lihat adalah breakout plus konsolidasi. Dan ini bisa teman-teman manfaatkan untuk kembali menjadi setup long. Menargetkan ke area 48 sampai 50.000 dolar. Nah, tetapi teman-teman, sekali lagi, kita juga harus antisipasi senario satunya. Senario di mana justru ini adalah sebuah local top dan kita justru akan break di bawah 40.000. Nah, sekali lagi, senario itu bisa terjadi jika kita mendapatkan clue yang satu ini, yaitu adalah kita mampu break di bawah area 43.200, idealnya di bawah 43.000, kemudian kita start untuk mendapatkan pullback atau konsolidasi. Dan ini adalah pertanda dari Bitcoin bahwa kemungkinan kita akan kembali ke area low terakhir, ke 40 ribuan di sini. Atau kita akan break di bawah area tersebut mencapai ke area 39 atau bahkan 38.000 dolar. Oke, tetapi sebelum hal tersebut terjadi, sebelum kita mampu breakdown dan konsolidasi, maka bias saya akan cenderung bullish, teman-teman. Oke, cenderung bullish itu ya bukan berarti saya langsung tekan tombol buy. Dan sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa
sampai detik ini pun tidak ada ketertarikan bagi saya untuk trading di Bitcoin selama kita masih ranging di sini. Kenapa? Karena setup altcoin jauh lebih banyak. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ke kalian bahwa setup altcoin banyak yang jauh lebih rapi, risk to reward ratio-nya jauh lebih besar, dan lebih enak untuk di trade, teman-teman. Karena lebih volatile. Daripada kalian maksa ke Bitcoin, sedangkan Bitcoin itu pergerakannya masih sideways tanpa ada volume. Itu adalah kedua hal yang wajib para traders hindari gitu. Yaitu adalah trading di aset yang kurang volatile, yang lagi nggak ada volume, yang pergerakannya lagi sideways, karena itu adalah fase paling sulit untuk di trade. Itulah kenapa saya selalu sampaikan untuk Bitcoin sendiri saya masih berpikiran untuk wait and see terlebih dahulu sebagai seorang traders. Tapi kalau misalnya untuk spot, nggak usah khawatir teman-teman, saya sudah akumulasi, jadi saya tidak merasa ketinggalan sama sekali. Gitu ya. Jadi kan ada yang bilang, wah kok ini nunggu terus kapan masuknya kok gitu kan. Kalau spot teman-teman, itu saya udah masuk dan melakukan dollar cost averaging. Dan masih ingatkah teman-teman, ketika Bitcoin di kurang lebih harga 20.000, 16.000 di sini, hampir setiap video teman-teman, saya ingatkan, please teman-teman kalau misalnya pun masih merasa kita akan drop, at least akumulasi sedikit. Hampir setiap hari di sini saya ingatkan, ini adalah harga yang termasuk murah, teman-teman. Ini udah bisa start akumulasi. Dan saya lakukan hal tersebut di sana. Jadi kalau misalnya kita naik terus dari sini tanpa ada koreksi, ya saya senang-senang aja, teman-teman. Kalau dari perspektif investor. Tapi kalau misalnya dari perspektif traders, saya udah sering juga sampaikan ini, bahwa tidak ada kewajiban bagi kalian untuk setiap hari berada di market. Terlebih lagi kalian belum merasa confidence terhadap setup yang kalian punya. Dan sekarang adalah saat itu teman-teman, dimana saya tidak confidence dengan setup yang ada. Oh, beberapa bulan terakhir kita juga udah mendapatkan banyak sekali setup gitu. Dan saya sering ingatkan juga bahwa kalau misalnya kalian sebagai seorang trader selalu merasa harus berada di market, biasanya yang terjadi berikutnya adalah kalian akan memaksakan setup, walaupun nggak ada setup yang serapi, kalian maksain masuk, karena kalian mau setiap hari ada di market, setiap hari trading, dan seterusnya. Kalau itu yang kalian lakukan, biasanya kalian akan memaksakan setup, ujung-ujungnya kalian akan loss, dan semua gains atau profit yang sudah kalian hasilkan selama beberapa bulan terakhir, bisa hilang dalam sekejap. Please, pikirkan tentang hal itu, teman-teman. Trading, it's not all about profit. It is also about the risk. Jadi resikonya juga harus diperhatikan, teman-teman. Jangan cuma pikirin profit. Kapan profit lagi kau? Kapan profit lagi kau? Nggak cuma itu, teman-teman. Resikonya juga harus dipertimbangkan. Nah, untuk sekarang saya merasa belum worth it gitu untuk mengambil resiko trading di Bitcoin. Walaupun saya mempunyai bias short term itu adalah bullish. Kenapa? Berdasarkan data likuidasi yang ada, kita harusnya melihat Bitcoin akan mencoba untuk break di atas area 44.000 di sini, dan kita akan meliquid orang-orang yang melakukan short. Dan dari sana kita baru akan melihat apakah pada akhirnya kita mampu untuk breakout di atas area 45.000 dan kemudian start untuk konsolidasi, dan ini baru kemungkinan bisa kita kembali untuk manfaatkan sebagai sebuah setup. Atau senario kedua yang tadi kita bahas adalah kita breakdown di bawah area 43.000 kemudian start untuk consolidate. Ini bisa menjadi short setup. Gitu ya, dan kita baru akan flip ke arah long lagi di sekitaran area 39 atau 38.000 dolar. Nah, itu adalah kedua area of interest bagi saya. Sebelum hal tersebut terjadi, saya akan sabar menunggu sampai Bitcoin mengarah ke dua senario tersebut. Begitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.